يا رسول المحبة يا رسول السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bagaimana mobil mau laju, bannya saja cuma satu. Bagaimana Islam mau maju, kalau jawab salam santri cantik saja malu-malu. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, kesempatan, dan yang terlebih penting lagi, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menikmati bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat bermutiarakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, yang pada Senin subuh ia lahir dan patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk unjuk gigi, apalagi selfie, melainkan berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan pidato saya yang saya beri judul Akhlakul Karimah. Kita adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Seharusnya kita harus menempatkan diri kita kepada akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia sangat penting di hadapan Allah. Karena akhlak mulia sama seperti adab yang mulia. Karena apa? Karena adab yang mulia itu penting. Kita juga wajib beradab kepada sama manusia, yakni kedua orang tua kita, guru kita, teman kita, bahkan dengan hewan dan tumbuhan pun kita harus memiliki adab. Karena apa? Karena semua ciptaan Allah itu patut dihargai, bukan disakiti. Karena apa? Karena kita telah mengaku sebagai seorang yang beriman. Maka itu kita harus mencontohkan perilaku dan sifat yang berakhlakul karimah. Adapun orang yang bersifat akhlakul karimah tidak pernah sombong, selalu rendah hati. Di dalam bahasa Arab disebutkan tawadlu. Tawadlu adalah sifat yang terpuji dan mulia. Yang mulia. Sifat ini merupakan saran untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Apabila kita selalu berendah hati di dalam pergaulan, insya Allah kita selalu selamat dimanapun kita berada, dan selalu disenangi orang, dan insya Allah dibebaskan dari dosa. Hamba yang baik adalah orang yang bertakwa, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka dari itu sifat yang mulia adalah akhlakul karimah. Karena apa? Karena sifat yang mulia sangat dicintai oleh Allah. Bahkan yang menentukan rendah tingginya martabat kita di depan Allah adalah akhlak yang mulia. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bahkan bukan kecantikan ataupun ketampanan. Ada orang kaya tetapi sifatnya buruk. Ada pejabat tetapi memiliki sifat yang bejat. Bahkan orang yang tampan pun hatinya tidak setampan wajahnya. Begitu pula yang cantik, hatinya tidak secantik wajahnya. Maka dari itu akhlak yang mulia sangat penting ditanamkan di dalam diri kita. Karena apa? Akhlak yang mulia itu
apabila sudah kita tanamkan di dalam diri kita. Semoga kita selalu menanamkan akhlak yang mulia di dalam diri kita. Karena apa? Allah sangat mencintai orang yang sabar dalam menghadapi segala cobaan yang Ia berikan. Karena apa? Allah sangat ingin semua hambanya memiliki akhlak yang mulia dan adab yang mulia. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita memiliki adab yang buruk terhadap kedua orang tua kita, guru kita, terutama orang tua kita. Coba kita ingat betapa besar jasa kedua orang tua kita. Ibu kita mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, betapa sabar ia merawat kita. Begitu pula peranan ayah. Ayah pun pontang-panting ke sana kemari. Demi apa? Demi mencari nafkah untuk keluarganya. Maka dari itu kita harus selalu beradab. Guru kita pun termasuk orang yang penting yang harus kita patuhi. Karena apa? Karena dari mereka kita dapat membaca, menulis. Bahkan banyak orang-orang yang sukses di sana karena apa? Karena jasa guru dan kedua orang tuanya. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita membuat semua orang tersakiti hanya karena ucapan kita yang kurang bagus. Orang yang memiliki adab yang mulia pasti ia tahu aturan-aturan dalam berbicara dengan orang, agar orang tersebut tidak merasa tersakiti oleh perkataannya. Jika kita memiliki akhlakul karimah, insya Allah kita selalu mendapatkan kebanggaan dan kebahagiaan di dunia, di akhirat. Karena apa? Karena mendapatkan sifat yang mulia atau akhlak yang mulia, akhlak yang mulia tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang betul-betul sabar menghadapi cobaan yang Allah berikan. Apabila dalam musibah yang besar, janganlah sekali-kali engkau mengeluh. Teruslah berdoa, semoga Allah selalu mengabulkan apa yang engkau minta. Karena apa? Karena Allah selalu menyukai hambanya yang mengharapkan pertolongannya, yang meminta kepadanya. Maka itu akhlakul karimah ini sangat penting di diri kita. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang luar biasa, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengetahui segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.